warna merah kita. Yang ternyata kalau kita ngomongin tentang pesawat, dia masih seperti game-game sebelumnya, cukup stabil di arah sentral, membelah keduaan dari sisi kanan dan sisi kiri. Nah ini kalau kita lihat dulu nih, gua rasa yang masih bisa bersinggungan di awal-awal ini bakal ada IOG dan juga yang baru aja ya gitu kan. Yes. Dan kalau kita perhatikan di tengah map itu ada dua orang. Same thing Ghost on Foundation yang udah mulai ada percikan-percikan di sini. Aero Wolf bertemu dengan Island of God yang saling bersinggungan. Sedikit lagi mungkin ada perpecahan juga. Ombak seperti yang terkena down oleh Zixia di arah lain, tapi sepertinya di arah Foundation bakalan coba dipantau terus, di mana Zixia akhirnya berhasil memberikan presence-nya ke arah Ombak, di mana masih tetap dijaga area high ground dan juga lower ground. Iya itu tadi di center of the map ya, first boatnya kalau kita lihat. Tapi ternyata masih belum kelar perpecahan antara Onyx dan juga First Rider. Waduh ini bisa jadi mimpi buruk nih buat First Rider. Ini kenapa? dia Joker, Iya. depan mukanya langsung coba dieksekusi habis oleh teman-teman dari Onyx Ares. Yes. Ya ini sayang banget ya, karena kita baru aja shout out kalau misalnya burung Garuda kita itu sedang memberikan performa yang bisa bilang naik banget. Tapi di sisi lain ternyata IOG yang harus puas di posisi ke-11 cukup tusun dua tim sekaligus. Cepet banget. Oh my god, sulit sekali Island of God again and again. Setelah tadi di Purgatory, kali ini di Kalahari dia Di juga harus Foundation menelan ya. feel pahit. Oke, berpindah ke arah Stone Ridge yang memang sudah diisi oleh teman-teman dari DG Eternal. Dan juga kalau nggak salah tadi di belakang sudah ada satu tim lagi, yaitu Aura, benar sekali. Iya, benar banget. Dan kalau kita lihat dulu nih, Eternal masih berusaha untuk memantau juga. Dan sebenarnya Eternal ini kalau ngomong tentang game sebelumnya itu lumayan bagus untuk performanya. Tapi yang dia tabrak sekarang ini Aura yang mengingat di game pertama ganas banget bos apinya. Nah kita lihat aja nih siapa yang kira-kira bakal memberikan performa paling membara antara Aura yang posisinya emang udah berusaha untuk dibuka visionnya dengan pelan-pelan, sementara posisinya si DG ya, Eternal ini lumayan standing alone karena dia kejepit gitu. Oke. So ini tinggal kuat-kuatan otaknya mereka aja untuk menahan egonya. Karena memang di Stone Ridge ini lumayan tricky banget, apalagi kalau lagi ada di lantai 2-nya. Potensial banget untuk lu ke spot gitu ya. Dan Abang, lihat itu Raven ketahuan sama Gun sama Deadly. Mencoba melakukan inisiasi sedikit, tapi Raven harusnya menarik dirinya. Tapi Abang melakukan sticky movement yang cukup berani. Bold movement tentunya. Masih coba mengelabui di arah lantai 2 sambil memberikan instruksi ke teman-temannya, memberikan informasi juga. Sepertinya. Yes, masih berusaha untuk dipantau pelan-pelan banget. Tapi Raven lagi-lagi menerima banyak damage dari dua orang Aura sekaligus. Dan Abax juga lumayan menerima banyak critical damage kali ini aja. Dan kita lihat ada Amex yang berusaha untuk nge-flank dari belakang, memberikan damage supporting ya. Oke, Fori pun berhasil dapetin satu Guns. Bakal coba dieksekusi tentunya, di mana sudah ada Guns juga. Nggak sempat tertolong lagi Guns akhirnya. Dan Deadly pun menjadi korban berikutnya. Apakah ini akhir dari Aura di arah Kalahari, di daerah Stone Ridge? Karena sudah ada teman-teman dari DG Eternal. Raven pun berhasil dapetin satu, menyisahkan satu orang lagi harusnya di sini dari Aura. Tapi Pew still survive dan berhasil menculik satu orang Raven. Dan harusnya Raven cepat tertolong. Dan yes, that's it. Di sana ada Aura Esports yang tadi terbakar, sekarang harus terbakar kembali oleh teman-teman dari DG Eternal. Nah ini menarik sih Ji, kalau gue lihat tadi dari pembagian orang antara Aura Esports ketika melawan DG Eternal. Nah dua orang itu kan fokus terhadap seorang Raven ya. Raven di sini menerima banyak damage banget, kayak dia ngebait 1 versus 2. Masalahnya adalah ketika 1 versus 2 ini, 3-nya dari DG itu udah ngelok pergerakan dari dua orang Aura. Yang tadi kalau gue lihat juga Amek nggak bisa masuk. Makanya Amek cuma berusaha untuk ngasih supporting firing dari belakang aja. Nah itu yang ngebikin dua orang yang tadinya lagi targetin ke arah seorang Raven justru malah kejepit dong, karena dia nggak bisa dijemput oleh dua orang Aura yang lainnya, dan akhirnya malah jadi kebalik dan keuntungan didapatkan oleh Eternal. Yes. Penuh dengan segala perhitungan juga dan pertimbangan juga, akhirnya Eternal keluar sebagai tim yang berhasil meratakan satu tim musuhnya di arah Stone Ridge tadi. Tapi kita sedikit move on karena di sini player of the match di ronde kedua tadi adalah Bang. Ini salah satu player veteran juga dengan pengalaman internasional juga, sempat menjadi runner up juga di salah satu turnamen major internasional. Tapi memang inilah yang akhirnya bisa dituai gitu oleh teman-teman dari Era Wolf, yaitu segala fight yang alot dan tadi juga play yang bisa gue bilang cukup memukau di ronde kedua. Mungkin di ronde ketiga kali ini juga mereka akan melakukan hal yang samanya lagi, sekali lagi. Bisa jadi, apalagi di take notice lagi, dimana Aura yang memang posisinya lagi di atas tadi itu udah tumbang duluan gitu kan. Ini bisa
bisa jadi kesempatan untuk Aerowolf climbing lebih tinggi lagi gitu kan. Bau-bau angin segar 20 poin Waduh. sepertinya lagi mencoba dikejar oleh teman-teman dari Aerowolf yang memang kemarin berhasil mendapatkan 20 poin gitu Iya, ya. perlu Wah. di-remind lagi kalau misalnya Aura itu memang sekarang lagi di posisi pertama di atas. grup B nih. Nah, apalagi kalau sekarang kesempatan buat temen-temen yang lain nyusul secara poin grup juga gitu kan. Betul. Dan ini ngelihat Ares juga butuh poin gitu ya. Nah, Dari betul. grup yang sama yaitu grup B. Ares benar-benar harus keep up sama grupnya karena kalau enggak dia bakalan ketinggalan makin jauh lagi dan chance dia untuk berada di peringkat pertama dan juga runner up itu lumayan sulit gitu ya. Oke, dan ini ada saudara e-sport bersama dengan Onyx nih ya, yang Yes. sebenarnya udah pembagiannya udah 3-1 di mana satunya udah berusaha untuk dijemput pelan-pelan aja bos. Nah, masih memantau dari seorang Yamil juga. Ini Yamil kalau kita ngomongin tentang saudara e-sport yang tadi lumayan susah di game keduanya karena dia justru malah harus ninggalin tiganya yang lain yang memang udah nggak bisa rotasi karena harus dipotong gitu jalan rotasinya karena dia ngambil perujungan map kalau nggak salah di game kedua. Oke. Dan Jars ternyata dikirim menjadi orang terakhir yang memastikan kalau daerah Santa Catarina ini tidak benar-benar dihuni oleh orang gitu ya. Makanya Jars dikirim untuk ke arah lantai 2 memastikan area tersebut benar-benar clear. Tapi dengan segala pertimbangan juga dan segala awareness-nya juga dari teman-teman Nick Olympus untuk memastikan di belakang tidak ada saudara sports. Dan Oke. ini dia klasemen sementaranya. Iya, Zaini ternyata so far walaupun tadi Aerowolf udah mendapatkan Buya, Yes. tapi Aura ada di posisi pertama. Cuma Yoi. reminding lagi nih di game ketiga Aura udah tusun bos. Jadi harusnya masih bisa disusul oleh teman-teman dari Aerowolf, terutama dari Ares juga ya di sini ya. Yoi. Bersama dengan Olympus yang sekarang lagi ada di POV kita gitu. Sepertinya perang di grup A lumayan terjadi, ada Straw Hat dan juga Apollo yang saling baku tembak dan baku hantam ya kan. Tapi memang masih belum terspot oleh kamera kita, tim burung kita. Ini dia, udah bakal terpantau 1 kill pun berhasil diamankan oleh teman-teman dari Boss Titan. Berasal dari grup A dan sepertinya dari boomnya sendiri lebih memilih untuk menarik diri atau cenderung nggak melakukan perlawanan lebih lanjut gitu ya. Lebih cenderung defensif aja ya. Iya, ini bos yang sebenarnya tadi memang turun di bawah ya, di Iya. map bawah dan ternyata udah langsung ketabrak lagi sama teman-teman Boom yang tadi memang turun di arah The Maze dan udah mulai pada rotasi ke atas karena dia udah narik juga dari The Maze dan ternyata open fire udah dibuka di sini oleh seorang Voenum dari Lovre. Oke, Lovre bakalan coba firing ke arah Wolf yang memang udah track posisinya juga. Halcyon cukup jelas, cukup open field, tapi harusnya untungnya masih bisa di recover sama teman-temannya kecuali Bang yang terlalu lama memberikan badannya open field begitu saja di mana Kojak selain berhasil dapatkan Heyu dan Bang harus menggulung medical kitnya dulu sementara waktu untuk memastikan keselamatannya. Iya, ini teman-teman dari Aerowolf ya yang udah mulai rotasi lagi mungkin karena dia nggak pede ya Betul. sama peperangan yang ada di arah depannya. cuan mungkin ya. Iya, nggak merasa kalkulasinya oke nggak bisa nih. Tapi di sisi lain ternyata Apollo berhasil nge-knock satu member dari Boom di sini Newting. Kita langsung lihat aja bersama dengan Kojak yang posisinya ini udah enak banget sih. Oh my god. Not today sepertinya lagi-lagi Boom di sini cukup sulit posisinya, kehilangan member-membernya. Iya. Ditatakin habis dari teman-teman Boss Titan, di mana Boss Titan pun juga sekarang lagi butuh pundi-pundi Iya, betul. poin karena memang dia benar-benar lagi ada di bawahnya Dranix Vendetta. Oke, gue setuju sama lo dan di sisi lain mereka memang tadi bertabrakan yang sempat gue shout out sedikit di mana Boom turun di rotasi The Maze, kemudian ketika akhirnya dia bergeser sedikit ke arah center of the map. Nah, di perjalanan mereka menuju rotasi kedua itu ketemu sama teman-teman dari Boss dan sekarang nggak berhenti sampai situ karena ternyata masih bersama dengan Dranix Vendetta yang udah head on terhadap satu squad lagi Onyx kali ini. Yes. Di sini Dranix Vendetta boleh gue bilang nggak melakukan banyak pergerakan. Dia Iya. tadi turun di comment post dan benar-benar masih di area comment post Yes. yang memang di mana depannya comment post itu ada Bevron. Bevron juga salah satu teritori milik Onyx Olympus juga yang akhirnya di sini gue lihatnya Onyx dan juga Dranix nih kayak nggak melakukan banyak moving Iya. tapi benar-benar saling bersinggungan gitu. Betul, karena memang si Onyxnya tadi turun di Santa Catarina ya. Terus Yes. akhirnya dia turun, udah mulai sedikit turun. Ternyata bersinggungan sama Dranix yang seperti yang lo bilang masih standing alone di arah tempat awal mereka. Jadi belum rotasi nih dari teman-teman Dranix Vendetta kali ini. Tapi Yes. oke, bergeser lagi mapnya terhadap Cupai kali ini. Yes. Black dan juga Jans cukup sulit posisinya memang di arah open field dan juga di balik kaktus-kaktus yang tumbuh masih menunggu Kaktus-kaktus. zona untuk semakin berjalan lagi dan memastikan teman-teman dari Boss Titan juga
supaya tidak ada satu orang pun yang miss dari jangkauan mereka ya, dari Boss Titan ya. Karena memang Aerowolf-nya juga harus dipanis banget. Lebih ke arah di sini Boss lebih pengen cari poinnya aja sih. Betul, ditambah lagi memang Aerowolf itu ada di posisi kedua. Kalau sampai si Bos ini berhasil ngepanis teman-teman dari Aerowolf, waduh udah enak banget nih. Dua raja di posisi standing top 3 udah gugur gitu kan. Tapi ternyata sekarang Aerowolf lebih memilih untuk amanin lagi. Karena memang kalau ngomongin tentang standing classman, toh auranya udah gugur, dia masih di posisi paling atas, tinggal jaga diri sampai akhirnya late game, udah baru Gak cari pusing poin, gitu gak ya. pusing Gak gitu pusing kan. untuk di kalah hari kali ini. Dan kalau kita perhatikan udah ada firing yang cukup panas juga tadi sebenarnya dari teman-teman DG Eternal. Tapi sepertinya kamera sedikit berpindah ke arah area Airwolf yang memang tadi dengan segala upaya tryhard mereka untuk selamat dari genggaman Boss Titan. Ya, kan? betul, Dan betul. sekarang datang bergerak masih ke arah Bayfront. Dan ini dia yang gue maksud tadi DG Eternal berhasil mencoba melakukan rotasinya melewati rute yang cukup jauh. Tapi di depannya kalau gue nggak salah lihat juga udah ada renderan dari musuh yang mencoba lari ya. Itu Iya dia. sih, di Eternal yang baru aja nge-team web. Tapi ternyata dapat satu lagi ke knock begitu aja teman-teman dari saudara esports seorang Yamil. Udah ada pop duel juga yang bisa gue bilang dijatuhkan aja bos, tembakan peluru terhadap duel. Tapi masih cukup jauh sih ya. Dual beli serangan pun tak terhindarkan seperti karena memang udah ada Rahmat di arah atas mencoba memastikan posisinya. Sisi lain di sini udah ada teman-teman dari saudara esports yang akhirnya sadar sudah tidak cukup menguntungkan untuk mereka, so they are go away gitu kan. Ya udah cabut aja. Cabut aja bener. Dan lebih memilih untuk masuk ke arah zona selanjutnya juga dan nge-secure satu kompon lagi dari teman-teman saudara e-sport. Masih pengen lebih safe play sih untuk SES. Karena memang kalau kita ngomongin tentang standing masih puasa poin juga. Betul. Teman-teman dari saudara e-sport. Jadi jangan terlalu barbar apalagi di posisi mereka yang bisa gue bilang tadi antara high risk high reward gitu. Yes. Tapi kalau misalkan seandainya saudara esports di sini stay terus, apalagi tadi gue lihat Bisa jadi kerugian juga. satu bisa jadi kerugian, satu bisa jadi keuntungan. Tinggal kita lihat di mana zona berikutnya aja. Soalnya tadi duel dari teman-teman SES juga lumayan banyak gitu. Oke, jadi enak lah ya buat nambah poin-poin defensif lagi. Tapi oke, masih bersama dengan Louvre J kali ini. Yes, Louvre King yang memang masih lumayan kukuh juga di area Bayfront pinggir. Tapi sekarang ternyata zonanya udah nggak berpihak ke Louvre dan di belakang juga sama halnya terjadi sama teman-teman dari SES. Saudara esports juga udah nggak ada di dalam zona berikutnya dan Raven pun harus puas terkena downlight play zone di mana Aerowolf juga sepertinya akan menjadi sang penjaga pintu masuk ke zona berikutnya ke arah Louvre King. Coba ditatakin aja, coba diparing-paring dengan XM8 dari arah Bank. Masih bisa menggunakan satu grapple hook gunnya dari Aerowolf. Nah, dua squad sekarang sebenarnya udah masuk di arah next zona selanjutnya nih. Ada satu tim lagi yang berusaha dengan pelan-pelan banget untuk masuk ke next zona yang dimana kompon-komponnya itu udah ada yang mantengin gitu kan. Nah ini dia ternyata Devil yang lumayan pecah karena ada Boss Titan di arah depan juga. Nggak kena ternyata tapi bakal coba dikeker lagi. Iya ketabrak airdrop dan bakal coba diadu oleh Kojak. Kojak tuh slow Kojak. Bakal coba langsung diajar. Dari samping ada orang. Dimana Devil juga cukup karat. Coba lempar dulu. Frag grenade. Maju. Dimana Cupai pun harus menarik diri. Bersama dengan Apollo yang sudah sangat sulit untuk menolong MV dan juga Kojak. Di posisi lain udah ada Kojak yang coba ditungguin kalau dilalui oleh teman-teman dari para pemain Dranix. Masih ada sisanya tentunya dan Dranix pun nggak sampai situ aja. Ada teman-teman Onyx di arah belakang siap melantakan para pemain dari Dranix. Maupun masih ada bantuan yang bagus banget dari treatment gun milik Razor. Tapi di belakang pun masih ada Strawhead. Sang topi jerami kita, sang top global kita dan Eternal di selain area puas di peringkat ke-8 dan Strawhead masih bisa menarik dirinya dan mencoba maju lebih jauh di sini. Razor terlalu beresiko. Open field. Gila, dibarbarkan begitu aja. Di sisi lain juga ternyata dibalikin dong sama Louvre di mana Dranix di sini harus kekenok dua orang bersama dengan Devil juga tadi ya. Nah di sisi lain dibalas lagi dan Boss Titan harus puas di posisi ke-7 ini benar-benar pecah banget sampai tadi ada 3 squad sekaligus yang udah akhirnya tumbang tanpa kesorot sama kamera gitu Ji. Rivalitas yang cukup kuat ditunjukkan di grup A tapi sayangnya tadi ditutup oleh teman-teman dari Love Ranking yang berasal dari grup B. Yang mana ini benar-benar jadi satu kesulitan tersendiri untuk Boss Titan yang memang sedang mencari poin sebanyak-banyaknya. Sisi lain udah ada Lau yang berhasil mengeksekusi Maung dengan pelontarnya sangat baik tentunya. Dan ada Kruger juga yang tereksekusi dengan SKS dari seorang Tayo. Di sisi lain masih juga ada seorang Straw Hat yang memang masih menjaga dirinya dengan cukup baik. Oke, sambil menunggu juga zona yang udah semakin kejam dan semakin kejam lagi. Gak punya resource, gak punya medkit, gak punya keluar, gak punya apa-apa. Hanya berpasrah diri terhadap zona yang jahat.
kuat, posisi ke-6, bakal coba langsung ditalakin habis. Zixia dengan MP5-nya, coba langsung gerak-gerak Venom. Coba di end begitu ya, satu magazin, gak cukup. Venomnya masih terus kenok, bakalan coba lari aja masuk ke zona terakhir. Dan Radix Vendetta ternyata harus posisi ke-5. Depan sudah ada Onyx Ice, tentunya Ares. Bakal coba lempar Black Grenade. Iya, bakal coba langsung jam begitu aja oleh teman-teman dari Roll Play Ring. Tapi Aerowolf di sini lagi-lagi benar-benar mengaung sebagai serigala yang sangat ganas kali ini. Di mana di depan sudah ada tim dari Landak, Halcyon lagi dengan SPD-nya, dengan kekejaman SPD-nya, bakalan coba siap menghajar musuh-musuh yang ada di depannya. Tayo pun menjadi korban berikutnya dari kekejaman SPD seorang Halcyon. Sisi lain ada Zixia menjelaskan Halcyon Tayo, satu hit. bakal coba langsung diajar. Bisa kelihatan di balik pohon, terlihat banget jelas dimajuin. Di samping udah ada Ares, samping ada Olympus. Pilih yang mana? Karena ini bakal menjadi positif gue harusnya untuk teman-teman dari Aerowolf. Dan yes, that's it. This is it. Aerowolf, again and again.